Oke teman-teman, kita kerjakan kulkas 2 pintu ya, dengan kendala seperti ini ya teman-teman ya. Terjadi bunga es hanya di ujung pipa kapiler ya. Oke, untuk mereknya merek SAP ya. Untuk kompresornya menggunakan 1/6 PK ya. Untuk ampernya 0,47 ya teman-teman ya. Untuk filter dryer di sini saya rasakan tidak ada terasa panas ya teman-teman. Kemudian saya matikan untuk mesinnya ya. Berikutnya kita harus cairkan dulu bunga es yang ada di evap ya. Kemudian saya buka dulu tampungan airnya. Berikutnya filter dryernya akan saya tarik ya teman-teman ya. Kita akan patah saja untuk pipanya ini ya. Terdengar seperti masih ada freonnya teman-teman ya. Kemudian untuk pipa pengisian freonnya saya buka ya teman-teman ya. Di sini nampak seperti masih banyak freonnya ya. Oke. Kemudian saya buka untuk cover dari overload dan relay ya. Kemudian kita potong untuk pipa kapiler yang difilter ya. Berikutnya kita akan tambah ventil pengisian di pipa balik dan juga kondensor ya. Dan jangan lupa untuk kedua pipa kapiler yang tadi kita potong ini juga kita las ya teman-teman ya. Kemudian untuk instalasinya selang warna kuning menuju ke tengah manifold, selang warna merah menuju ke kondensor yaitu pipa high, kemudian selang warna biru menuju ke evaporator ya. Kemudian kita hidupkan untuk kompresornya ya teman-teman ya. Jadi kita akan melakukan test press. Untuk evap saya beri 110 PSI ya. Untuk kondensor 362 PSI ya teman-teman ya. Setelah 30 menit kemudian untuk di bagian evap ini masih normal ya teman-teman ya. Dan untuk di bagian kondensor ini mengalami penurunan ya teman-teman menjadi 306 PSI ya. Berarti ada kebocoran halus di bagian kondensor ya teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah siapkan kondensor 18U ya teman-teman ya. Kemudian kita akan melakukan vakum 2 sisi ya teman-teman. Di sini saya pasang dulu untuk ventil di filter dryer ya teman-teman. Kemudian saya pasang kembali untuk pipa baliknya ya. Berikutnya saya pasang juga ventil pengisian freon. Kemudian kita cek untuk semua las-lasan kita ya. Ini harus bagus dan tertutup rapat semuanya ya teman-teman ya. Kemudian kita akan melakukan vakum 2 sisi, namun sebelum itu kita harus uji coba dulu mesin vakum kita ini bagus atau tidak ya, dengan cara ubah manifold ke mode vakum ya teman-teman ya. Saya menggunakan manifold digital. Di sini bisa terbaca jika vakum kita itu bagus atau tidak ya. Kemudian selang warna biru kita hubungkan ke ventil pengisian freon. Kemudian selang warna merah menuju ke filter dryer. Kemudian untuk selang warna kuning menuju ke mesin vakum ya. Oke, kemudian kita hidupkan mesin vakumnya ya. Oke, baik, setelah 15 menit ini sudah 100% ya di manifold ya. Tandanya sudah vakum ya. Kemudian kita matikan untuk mesin vakumnya. Berikutnya selang warna kuning kita lepas ya. Kemudian kita pasang di keran freon ya. Kemudian karena di selang warna kuning masih ada udara, jadi kita harus buang dulu dengan cara menekan ventil di sini ya. Kemudian kita buka keran freonnya, kemudian kita angkat ventilnya ya teman-teman ya. Berikutnya di sini saya ubah untuk satuannya menjadi PSI ya teman-teman ya. Dan saya akan nolkan untuk di timbangan digital. Kemudian saya akan buka manifold high dan juga low ya. Saya akan isi sebanyak 80 gram ya teman-teman ya. Oke, setelah 15 menit kemudian untuk tekanan low ada di 10 PSI,
Untuk tekanan high ada di 192 PSI ya. Dan di sini saya rasakan untuk pipa kondensor terasa panas ya. Dan di filter dryer juga terasa panas ya teman-teman. Untuk ampernya ada di 0,64 dan untuk di bagian evap ini sudah terlihat rata ya teman-teman ya. Berikutnya kita akan tutup keran freonnya teman-teman ya. Kemudian kita ratakan untuk tekanan high dan juga low ya. Namun sebelum itu saya sudah matikan untuk kulkas ini ya teman-teman ya. Berikutnya saya akan tutup di bagian pipa high di filter dryer ya. Kemudian kita las. Kemudian kita tutup juga di ventil pengisian freon ya. Kita segel kemudian kita las ya teman-teman. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, terlihat bagus. Kemudian kita pasang kembali untuk cover dari PTC dan overload ya. Kemudian kita rapikan semua kabel filter dryer, kemudian kita pasang kembali untuk tampungan air. Berikutnya kita akan hidupkan kulkas ini ya teman-teman ya. Tidak lupa juga untuk di bagian dalam kita pasang kembali covernya semua ya teman-teman ya. Kemudian untuk uji coba saya menggunakan air mineral di sini ya. Kita akan lihat dalam beberapa hari kemudian ya. Ya, setelah 1 bulan kemudian ya, untuk hasilnya kita lihat, wah di sini untuk air mineral yang kemarin kita masukkan ini sudah menjadi beku ya teman-teman ya. Mantap teman-teman, ini sudah tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman ya. Oke, sip.